Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinan Fatur Rahman, beserta teman-teman saya yang terdiri dari Fikri Yusrihan, Muhammad Rizky Trianto, dan Rasif Davin. Di sini kami akan mempresentasikan soket programming dengan protokol TCP dan UDP. Pertama-tama, mari kita bahas dari UDP terlebih dahulu. Pada UDP server, langkah pertama yaitu mereduksi error yang terjadi dengan melakukan error reporting sebagai warning. Kemudian, membuat soket dengan fungsi socket create, lalu melakukan eksepsi apabila gagal. Setelah itu, mencetak penanda soket yang berhasil dibuat. Lalu, melakukan socket binding pada host dan port yang telah diinisialisasi dengan nilai 127.0.0.1 atau biasa dikenal dengan localhost untuk host dan 9999 untuk port. Selain itu, tak lupa pula melakukan eksepsi apabila gagal melakukan binding. Lalu, lakukan looping forever atau while yang berisi dengan true untuk mencari data dari klien. Kemudian, server akan membaca input dari klien. Lalu, mencetak remote IP -2 remote port --, yang berarti server sedang menerima data dari klien. Setelah itu, server akan mengirim kembali input klien dari server, di mana balasan akan dicetak diawali dengan OK, lalu pesan dari klien. Terakhir, server akan menutup soket yang digunakan. Untuk demo dari UDP server, apabila kita menuliskan kode berikut pada terminal dan terlihat tampilan sebagai berikut. Maka UDP server akan siap menerima data dari klien. Setelah ini, UDP klien akan dijelaskan oleh Rasif Davin. Oke, terima kasih Kinan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai source code UDP client ini. Pada bagian pertama, kita mengurangi error pada source code menggunakan error reporting dan menjadikannya warning. Kedua, kita menentukan terlebih dahulu IP address dan port server yang akan dituju. Pada source code ini, IP address yang dituju adalah 127.0.0.1 dengan port 9999. Setelah menentukan IP server dan port yang dituju, berikutnya kita membuat UDP socket untuk server yang jika gagal akan mengeluarkan pesan eksepsi couldn't create socket beserta kode eksepsinya. Jika berhasil, maka mengeluarkan pesan socket created. Kemudian kita masuk pada proses komunikasi antara klien dan server. Pertama, kita mengetikkan pesan yang akan dikirim ke server. Setelah mengetikkan pesan yang dikirim, selanjutnya pesan akan dikirim ke server. Jika gagal, maka mengeluarkan pesan eksepsi could not send data beserta kode eksepsi. Setelah pesan berhasil diterima oleh server, server akan membalas pesan tersebut dan diterima pada source code menggunakan socket recv from dengan pesan balasannya yaitu OK spasi pesan yang kita ketikkan tadi. Kemudian kita akan demonstrasikan socket programming dengan UDP ini. Kita aktifkan terlebih dahulu kliennya. Di sini UDP klien berhasil dijalankan, soket sudah dibuat. Kita coba mengirim pesan, misal Fikri Yusrihan. Dengan NIM sekian. Di sini karena server belum dijalankan, maka
program akan meminta untuk mengetikkan pesan ulang. Hal ini membuktikan bahwa soket programming menggunakan UDP dapat tetap berjalan tanpa server dijalankan, meskipun data yang dikirimkan mungkin hilang atau out of order. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan dengan servernya. Kita aktifkan servernya. Di sini server sudah aktif. Kita ketikkan ulang pesannya. Pesannya sudah diterima oleh server di sini, dan server membalas oke spasi pesan yang diketik, yaitu oke spasi Fikri Yusrihan dengan NIM sekian. Server menunggu data yang akan kita kirimkan lagi. Sekarang kita coba mengirim dengan pesan yang berbeda. Misal nih. Muhammad Rizky Trianto. Di sini pesan berhasil dikirimkan, berhasil diterima juga oleh server, dan berhasil juga dibalas oleh server. Oke spasi M. Rizky Trianto. Kemudian kita coba lagi mengirim pesannya. M. Kinan F dengan NIM berikut. Pesan berhasil dikirimkan dan pesannya M. Kinan F juga berhasil diterima oleh server, dan balasan diterima yaitu oke spasi M. Kinan F titik dengan NIM berikut. Selanjutnya kita coba untuk mengirim lagi satu pesan terakhir. Pesan berhasil dikirimkan dan pesannya berhasil diterima oleh server, yaitu Rasif Davin Fairiza dengan NIM berikut, dan dibalas oleh server yaitu oke spasi Rasif Davin Fairiza dengan NIM berikut. Untuk source code UDP server dan UDP client ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berikutnya untuk soket programming dengan TCP akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri Yusrihan dan Muhammad Rizky Trianto. Oke, jadi di sini saya Fikri Yusrihan akan menjelaskan tentang TCP server dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pertama hal yang kita harus lakukan adalah mengimport library socket terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita inisialisasi variabel server socket, di mana variabel ini akan menampung instance dari kelas socket. Dan kelas socket sendiri memiliki konstruktor dengan parameter yang pertama itu ada address family internet, kemudian parameter keduanya itu ada sockstream. Nah, sockstream ini digunakan ketika kita ingin menggunakan TCP, sementara ketika kita menggunakan UDP, kita akan menggunakan socket datagram. Oke, selanjutnya kita akan binding server socket tadi ke alamat localhost ya, atau sama dengan 127.0.0.1, dan portnya ini saya set ke 12.000. Kemudian kita listen server socketnya dengan memasukkan argumen berupa 5.
Argumen backlog ini bisa diisi angka minimal 0 dan bisa juga lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada perulangan while true. Jadi di sini kita mensimulasikan bahwa server sedang menunggu koneksi dari klien. Jadi di sini kita bisa print server sedang menunggu koneksi. Kemudian kita akan menerima sebuah koneksi, dan dari penerimaan ini return value-nya ada dua ya. Yang pertama itu ada client socket-nya, dan yang kedua itu ada address-nya. Kemudian di sini kita coba print, jadi ada koneksi dari address yang berapa. Kemudian setelah itu kita coba untuk mendapatkan data yang dikirim oleh klien. Jadi pertama kita buat suatu variable data, dan dari client socket kita receive dengan ukuran file sebesar 1024 byte. Oke, jika data yang diterima itu bukan data atau datanya berisi kata n, maka perulangan ini akan kita break dan akan keluar. Sementara jika selain itu, maka kita akan terima datanya. Jadi kita print menerima dari klien, kemudian lanjutannya itu ada data yang di-decode dengan menggunakan UTF-8. Setelah itu kita coba kirim pesan lagi ke klien, seperti ini, halo klien. Dan kalau misalnya sudah selesai, kita akan keluar. Kemudian kita akan tutup client socketnya, dan juga terakhir kita tutup juga server socketnya dengan menggunakan method close. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan terkait dengan source code TCP server dengan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya untuk TCP client akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Trianto. Oke, terima kasih Fikri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP socket programming pada sisi klien. Oke, pertama-tama kita import socket, dan kita kemudian membuat socket TCP. Kita menggunakan sock stream di sini untuk TCP. Kemudian klien menghubungkan ke server dengan menggunakan modul connect dengan parameter IP dan di selanjutnya port. IP di sini bisa ditulis localhost maupun IP 127.0.0.1. Nah, IP yang di di modul connect ini menggunakan IP yang ada di server, karena kita akan menghubungkan dari klien ke server. Kemudian ini adalah payload. Payload di sini itu adalah seperti data atau request yang dikirim ke server. Nah, ini hello server ini untuk payload pertama ketika klien berhasil menghubungkan ke server. Oke, kemudian kita menggunakan eksepsi. Sini jika tidak ada keyboard interrupt, kita menggunakan looping. Kita mengirim payload tadi yang hello server, kita encode menggunakan UTF-8 atau string ya, ini string payload ini. Kemudian kita dari server tadi kan dari server ketika klien mengirimkan payload, kemudian dari server itu mau ngirim berupa balasan. Ini string hey client 5 bytes. Nah, di sini kita masukkan di klien ini ke dalam data ini. Kita menggunakan modul REGV dengan parameter ini byte-nya yang kita terima. Ini artinya kita bisa menerima hingga 1024 byte. Kemudian kita print string data ya, datanya tadi kita print dari server yaitu hey client. Kemudian kita menambahkan kalau misalkan kita mau kirim data lagi, sini ada kita inputkan pilihannya Y atau N. Jika kita mengetikkan Y itu, maka payloadnya akan di set
sesuai inputan kita nanti datanya seperti apa. Kalau nanti di demo itu kita menggunakan nama dan NIM. Kemudian kalau kita mengetikkan selain Y di sini akan keluar stop dan berhenti. Koneksinya akan berhenti. Nah, kalau ketika ada keyboard interrupt di saat kita menjalankan file TCP client ini kliennya kita jalankan, maka akan otomatis keluar string ini keluar dan client socket akan otomatis terputus ya, karena kita menggunakan eksepsi di sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk demo program bisa dilanjutkan ke Fikri lagi. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan terkait dengan komunikasi antara server dengan klien dengan menggunakan protokol TCP dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Jadi pertama kita perlu untuk menyalakan servernya. Untuk menyalakan server kita bisa eksekusi programnya dengan menggunakan terminal yang sudah di-set ke lokasi di mana source code-nya itu berada. Kemudian kita tinggal panggil aja TCP client, TCP server .py. Kemudian akan terbuka sebuah terminal dan di sini servernya sudah siap dan menunggu koneksi dari klien. Kita kesampingan dulu, lanjut ke TCP server, TCP kliennya. Oke, dan setelah kliennya dibuka atau dipanggil, maka dia otomatis mendapatkan pesan dari server yaitu halo klien, dan klien ini juga mengirimkan pesan ke server yaitu halo server. Sekarang kita coba bandingkan. Nah, dia sudah menerima pesan dari klien yaitu halo server. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkan data-data yaitu nama dan NIM dari anggota kelompok ini. Oke, jadi yang pertama itu ada Fikri Yusrihan dengan NIM 0 dan seterusnya. Kemudian setelah dikirim dari klien maka server akan menerima data tersebut. Selanjutnya kita bisa lanjut ke anggota yang selanjutnya. Server juga telah menerima data selanjutnya. Kita kirimkan data yang ketiga. Server juga telah menerima, dan setiap server menerima data dari klien maka server juga akan menjawab data tersebut dengan pesan halo klien seperti ini. Kemudian yang terakhir ada data berhasil dikirimkan ke server dan server berhasil membaca data tersebut. Kemudian setelah dibaca oleh server, server menjawab lagi ke klien dengan pesan halo klien. Jadi setelah kita selesai mengirimkan pesan, maka kita bisa klik no dan klien pun keluar, dan sekarang server sudah menunggu koneksi lagi dari klien yang mungkin nanti akan menghubunginya kembali. Jadi seperti itu untuk demo program terkait dengan penggunaan koneksi antara server dengan klien dengan menggunakan protokol TCP. Setelah melihat demo dari kedua protokol tersebut, secara umum, implementasi dari kedua protokol mempunyai perbedaan urutan pemanggilan, yaitu apabila protokol TCP harus dijalankan servernya terlebih dahulu sebelum menjalankan klien. Apabila kita menjalankan kliennya terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan pesan error seperti berikut. Namun, apabila kita menjalankan servernya terlebih dahulu, maka kita tidak akan mendapatkan pesan error seperti itu.
Bisa dilihat, tidak ada error apabila kita menjalankan servernya terlebih dahulu. Sedangkan protokol UDP dapat dijalankan baik secara klien maupun server terlebih dahulu. Secara spesifik, perbandingan untuk sisi klien yang dapat kita lihat yaitu dari pembuatan soket dengan parameter socket.sock_stream pada TCP. Sedangkan UDP menggunakan parameter sock_degram. Selain itu, terdapat pula metode connect pada TCP untuk menghubungkan koneksi dengan server, sementara UDP pasti tidak ada, dikarenakan bersifat connectionless. Selain itu, terdapat pula metode connect pada TCP untuk menghubungkan koneksi dengan server, sementara UDP pasti tidak ada dikarenakan bersifat connectionless. Kemudian untuk sisi server, yang dapat kita lihat yaitu pembuatan soket yang masih sama, yaitu dengan parameter socket.sock_stream pada TCP dan parameter sock_degram pada UDP. Selain itu, terdapat pula metode listen pada TCP untuk mengaktifkan server agar kita dapat menerima koneksi dari klien. Sementara UDP pasti tidak ada dikarenakan bersifat connectionless. Terakhir, kesimpulan dari demo socket programming dengan protokol TCP dan UDP kali ini adalah kedua protokol sama-sama sesuai dengan teori yang ada pada PPT socket programming. Sehingga implementasi dari kedua protokol dari kelompok kami dapat dikatakan berhasil. Sekian demo socket programming dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.